masih mematung depan pintu. Bukankah kau sudah mati? Ucap wanita itu memandang tak percaya melihat sosok laki-laki yang berdiri di dalam kamar. Ucap pria itu sambil tersenyum, kemudian beranjak pelan dan menundukkan dirinya di atas sofa yang ada di kamar tersebut. Kau sangat licik, ucap pria misterius tersebut. Soyo menuntutku dengan hukuman 25 tahun penjara, sedangkan dia tidak tahu bahwa istrinya yang duduk santai di kursi kepala komisaris polisi ternyata juga terlibat dengan kasus itu. Ucap pria berpakaian serba hitam itu. Bagaimana perasaan suami serta putramu itu jika tahu bahwa sebenarnya istri dan ibunya terlibat dalam pembunuhan itu? Ucapnya sambil tersenyum ya. Joyce bersedekap dada, jika aku yang selama ini mengganggu Ian dan menikah putraku, Kim Hye-soo, lelaki yang dulunya bekerja sebagai sekretaris pribadi dari Han Jin Young itu, tersenyum. Kau benar, tapi juga keliru. Aku tidak mengganggu Ian, aku hanya ingin menyingkirkan orang-orang yang menyakiti putriku, dan salah satunya adalah putramu itu. Joyce tertawa. Pria di hadapannya itu benar-benar lucu, pikirnya. Ya, Kim Hye-soo, ternyata obsesimu belum juga hilang, sindirnya. Apa di penjara selama 20 tahun tidak membuatmu waras? Nyonya Kim memandang pria tersebut. Wanita itu benar-benar tidak takut. Aku tidak ada hubungannya dengan kematian Jin Young dan istrinya. Kau salah satu pelaku itu, ucap Nyonya Kim penuh penekanan. Kim Hye-soo terkekeh. Pria itu berdiri dari duduknya, diam-diam mengeluarkan saku celananya. Pria itu hendak melangkah menuju tempat di mana Jae berdiri, tetapi suara sirene polisi terdengar. Lelaki itu terkekeh. Aku akan membalas perbuatan kalian padaku, Jae-soo. Kalian harus menderita, ucap pria itu kemudian dengan cepat melompat dari jendela kamar villa tersebut. Selangkah orang berlari menggambar di lantai 2 villa tersebut. Setelah beberapa orang masuk ke dalam kamar yang ditempati Nyonya Kim. Komisaris, Anda baik saja, tanya detektif Kim masuk ke dalam kamar tersebut serta 3 detektif lainnya. Kalian belum makan malam, tanya Jin Hyuk bertanya pada putri dan menantunya yang masih setia menemaninya di kamar indahnya tersebut. Kami akan makan malam setelah pulang nanti, jawab Yen sambil menyuapi ayahnya itu makan malam. Han Jin Hyuk tersenyum memperhatikan Yen wanita itu. Benar-benar mirip adiknya. Yennya apakah memberitahu apa yang terjadi pada kakak-kakakmu, tanya Tuan Han. Tuan Han tersenyum lembut kemudian mengelus lembut kepala. Yen itu bukan selalu benar. Mereka harus membayar apa sudah mereka lakukan dan menyadari kesalahan mereka, jelas Tuan Han. Sekarang kalian pulanglah, sudah ada Kang Ajuma yang akan menjaga ayah, ucap Tuan Han. Iya benar Nona, Anda tenang saja. Tuan besar aman bersama saya, ucap wanita parubaya yang duduk di sofa bersama dengan Taehyung itu. Yen mengangguk. Baiklah, wanita itu pun berdiri lalu mengatakan bahwa polisi makan malam Tuan Han yang sudah habis itu habis mejanya. Begitulah dengan besar Tuan Han pada menantunya tersebut. Ayah tenang saja, saat Yen menjawab, kami pergi dulu. Ayah tidurlah dengan nyenyak, ucap Yen sambil meluk Tuan Han. Yen tersenyum lalu melepaskan pelukannya. Dia berjalan menghampiri Taehyung, meraih uluran tangan pria itu, kemudian keluar dari kamar inap Tuan Han. Kau ingin makan malam apa? Tanya Taehyung ketika mereka berjalan bersama.
Keduanya sampai di basement rumah sakit lalu masuk ke dalam mobil Taeyong yang terparkir di tempat itu. Tetapi Taeyong tidak langsung melangkah menjalankan mobilnya. Pria itu malah memandang Ian, membuat wanita itu mengerutkan dahi. Kenapa tidak jalan? Tanya Ian. Taeyong tidak menjawab. Pria itu malah mencondongkan tubuhnya pada Ian. Melihat tengkuk wanita itu, setelahnya mempertemukan bibir keduanya. Ian tersenyum. Wanita itu mengalungkan tangannya pada leher Taeyong dan membalas ciuman lelaki. Apa butuh alasan untuk mencium istriku? Tanya Taeyong sambil tersenyum. Lalu tepatnya pria itu menyeringai kemudian kembali Ian yang menjadi candunya. Sudah cukup. Ian mendorong pundak Taeyong. Kita lanjutkan di rumah? Tanya Taeyong memasang senyum manisnya. Dan Ian tahu maksud dan tujuan lelaki itu. Iya, jawab Ian. Ian tengah berada di salah satu kafe. Wanita itu tengah menunggu detektif Lee Min Hyuk yang menyelidiki kasus tabrak lari ayahnya. Tidak kunjung menemukan titik terang tersebut. Maaf membuat Anda menunggu lama, Han Ian Depionim, jawab seorang pria yang baru saja sampai. Ya, tidak apa-apa, tak usah terlalu formal, detektif Lee. Panggil saja saya Ian, ucap Ian lalu memutar. Silakan, pria itu duduk. Apa sudah? Min Hyuk mengangguk. Kami menemukan video seorang pria yang terakhir kali menggunakan mobil itu sebelum, tapi sampai sekarang kami belum menemukan jejaknya. Jelas, pria itu lalu memberikan beberapa lembar foto pada Ian. Tolong panggilkan ambulan, berik Lee Min Hyuk. Di tempat lain di ruangan rapat, Taeyong tengah menunggu kliennya yang sudah hampir 30 menit tidak kunjung datang. Pria itu memeriksa ponselnya, barangkali Ian menghubunginya. Pintu ruangan itu terbuka, membuat Taeyong memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku jasnya. Pria itu menoleh ke arah pintu. Pak Sejin, kaget Taeyong mendapati Sejin yang membuka ruangan itu, dan tentu saja klien yang akan bertemu dengannya adalah wanita itu. Ian dan Sejin hanya diam. Wanita itu kemudian duduk di hadapan Taeyong dengan meja panjang memisahkan keduanya. Wajah wanita bermarka-marka tampak pucat dan tubuhnya sepertinya kehilangan banyak berat badan. Keheningan melewati ruangan persembahyangan para pelayat pergi sekitar 2 jam lalu, menyisakan Sejin selaku pihak keluarga serta Taeyong yang menemani wanita itu sampai besok saat Tuan dan Nyonya Park dikremasi. Pria bermarga Kim itu duduk di samping Sejin. Sejak 2 jam lalu, keduanya menjadi diselimuti keheningan. Sejin, maaf, ucap Taeyong yang akhirnya membuka suara. Pria itu memandang Sejin lalu meraih tangan perempuan itu. Pria itu mendekatkan wajahnya. Sejin pun hanya diam sampai akhirnya labi keduanya bersentuhan. Sejin melongok pelan ketika Taeyong mengejakkan kuat pinggangnya lalu mengangkat wanita itu ke atas pangkuannya. Sejin mengangkat tangannya pada leher Taeyong, membalas pada bibirnya. Dapat Sejin lihat mata Taeyong yang terpejam mengeluarkan air mata.
Pria itu menangis, entah apa alasannya. Mungkinkah karena Sechin atau karena dia mengkhianati Yen untuk kedua kalinya. Kim Tae benar-benar disuruh atau mungkin dia sedang melampiaskan emosinya pada Sechin. Rasa bersalahnya pada Yen dan Sechin sekaligus. Dia tahu apa yang dilakukan ini adalah salah, tapi pria itu malah terus melanjutkannya. Wanita itu hanya bisa pasrah membagi dengan apa yang dia melakukan padanya. Keduanya terus larut dalam tersebut. Dia benar-benar membeku di tempatnya. Dia dan Sechin melakukannya malam itu. Dia melampiaskan emosinya dengan Dong Sechin, bahkan di ruangan persemayaman terakhir ayah dan ibu Sechin. Maafkan aku Kim Taeyong karena mengatakan hal ini padamu. Aku benar-benar tidak bermaksud untuk mengganggu pernikahan dengan Yen. Karena kehamilanku ini sungguh, aku hanya tidak tahu harus melakukan apa. Jelas wanita itu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kim Taeyong, apa kau akan bertanggung jawab atas janin ini? Dia membebaskan nafasnya dengan berat. Jika dia akan bertanggung jawab pada janin yang dikandung Sechin, lalu bagaimana dengan Yen? Apakah Yen bisa menerimanya? Tentu tidak. Wanita itu pasti akan sangat membenci. Tolong berikan aku waktu untuk memikirkannya. Siapa itu pada akhirnya 1 bulan lalu, yakin mendatangiku. Dia ingin kita menikah, tapi aku menolaknya karena aku tak ingin merusak hubunganmu dengan Yen. Aku tidak tahu jika ternyata saat itu janin ini mulai berkembang di dalam rahimku. Jelas Sechin membuat Taeyong semakin merasa bersalah pada wanita itu. Maafkan aku Sechin, ucapnya. Sechin tak membalas ucapan lelaki itu. Dia kemudian berdiri dari duduknya. Aku permisi, kuharap kau segera mengambil keputusan, ucapnya, kemudian keluar dari ruangan tersebut. Dia mengusap wajahnya dengan kasar. Sekarang apa yang harus dia lakukan? Aku akan menelpon. Jangan potongnya. Wanita itu menundukkan dirinya. Dia pasti sedang bersama klien. Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Aku tidak apa-apa. Baiklah, tapi awas saja jika dia mengamuk padaku. Dadakan Sabian tersenyum dengan bibir pucatnya. Bagaimana keadaanmu? Kau hanya kelelahan, kau juga terkena anemia. Jangan sering bergadang dan melakukan kegiatan yang menguras tenaga, ujar Jen. Pintu kamar Yen kembali terbuka. Wanita itu menoleh menatap sosok tinggi yang membuka pintu kamarnya tersebut. Yen tersenyum timbul pada pria itu. Terima kasih, Detektif Lee, ucapnya. Tak masalah, ucap pria itu, lalu duduk di samping ranjangnya. Yen, siapa Anda mengenal pria yang ada di foto tadi? Yen mengangguk. Iya, saya mengenalnya. Dia pelaku kedua orang tua saya 20 tahun lalu. Kim Hyun Soo, jelas Yen. Kasus pembunuhan satu keluarga di mansion kekeluargaan, dia adalah dalangnya sama wanita itu. Lee Min Hyuk terdiam. Tentu dia tahu kasus tersebut. Kasus itu sangat terkenal. Bahkan para polisi muda seperti dirinya tahu akan tragedi malam berdarah yang terjadi 20 tahun silam tersebut.
Sekarang yang terjadi pertanyaan adalah bagaimana cara pria itu bisa keluar dari penjara, ucap YN.